Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul ahadus samadul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftah lana biha at-taysir wa taghliqu biha an-nababa as-sirri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basirin nadir wal qamaril mustadir. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya biasa kita istiqamah tabarrukan tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang semoga senantiasa keberkahannya mengalir kepada kita semuanya, amin Allahumma amin. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Ala bahri syabab nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal a'immatil mujtahidin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ususan ila sultanil ali Allah al-arif man kun rabbana syahid syabdul qadir al-jalani ususan nasyata ila sakandar ususan ila Abu Yasin al-Bustami hujjat Islam Nabi Muhammad al-Ghazali ususan ila Syekh Junaid al-Baghdadi sirra sakandar ususan ila Abu Hasan al-Asad ila Abu Hasan Maturidi Abu Hasan al-Asad ususan ila Ibn Hazar Basra ususan ila Jamil awliya al-masyariq al-ardi al-magharib ya barri wa bahri khususan ila hasah jawla tis'ah wa khususan ila hasah jawla awliya wal ulama wa suhada wa salifin nusantara wa khususan ila ahli salatil qadar naqsabandi wa khususan ila
asghar wa yaswadda wasusan ila ra'ik Dul Karnain wasusan ilaike alwan kamdul kanika sarike Joko Barwinda dan Suradipah wasusan ila Jinatul Magdad Awsana al-aswaji wa alati wa durriyati Awsusan ila kaji wa sakasa wa alati wa durriyati wa dibati Summa awsusan ila Bibarakatim wa anwarim wa asrarim wa ulumin fid din wa dunya wal akhiratil Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Summa khususan ila abaina wa ummatina ajdatina jaddatina muallimina astadatina khususan ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khusus kepada seluruh para jamaah, para leluhur, para jamaah semuanya terutama yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dijadikan taman-taman surga. Kepada orang tua kita, sanak famili kita, terkhusus kepada kita semuanya yang masih hidup, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya. Yang mempunyai masalah diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa hidupnya, kepada jamaah seluruhnya, para pemirsa semuanya, mudah-mudahan dimudahkan urusannya semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansurna alaihi rahmatan wa ridwana wa amitna bi asrari fi kulli lamhatin wa makanin. Baik hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin saya rasa belum selesai pada hikmah perbincangan Abdul Qadir Jailani dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan spiritualnya. Summa sa'altu ya Rabbi min ayyi syai'in halaqtal malaikah. Kemudian berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, min ayyi syai'in, dari apa syai'in khalaqtul malaikatu, diciptakan malaikat. Qala li ya Ghausul A'dam, maka berkata dia kepadaku, ya Ghausul A'dam, wahai penolong yang agung, khalaqtul malaika, diciptakannya para malaikat, min nuril insan, daripada cahaya manusia, wa khalaqtul insan min nuri. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini mari kita sama-sama cari kebenarannya, bahwasanya malaikat itu diciptakan daripada cahaya manusia, dan manusia diciptakan daripada nur zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya kalau secara perjalanannya atau hakikatnya yang berada pada diri, kemarin sudah saya ceritakan. Akan tetapi yuk kita kejar sekarang sampai kepada puncaknya, sampai kepada asal usul kejadian sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Kita akan ketemu nanti bahwasanya ternyata malaikat itu adalah tercipta daripada cahaya kita, manusia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya ingin memulai bahwasanya dulunya alam semesta ini adalah dalam ketiadaan. Artinya tidak ada, yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut Al-Ahad atau Ahadiyah. Ahadiyah itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang belum mempunyai nama atau belum ada nama.
belum ada sifat, belum ada af'al, belum ada perbuatan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya, yang ada hanya ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebelum kita mengutip hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti perbincangan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Al-Maghribi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ditanyakan oleh Syekh Al-Maghribi, ini kedua orang ini adalah sama-sama wali kutub, ya, sama-sama wali yang tinggi, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Karena ketika ditanyakan diceritakan atau disebut nama kekasih-kekasih Allah, maka rahmat itu akan turun. Apalagi ketika kita berjumpa kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menatap wajahnya saja, kepada orang alim, kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang akan memberikan cahaya kepada kita sampai ke kubur nanti, sampai ke akhirat nanti. Akan menjadi saksi ketika kita sering-sering melihat wajah para alim ulama, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Al-Maghribi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai saudaraku, apakah yang pertama sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya yang pertama sekali diciptakan yaitu adalah nur Nabi kita. Dan hal ini memang sinkron sekali dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ma awwalu khalaqtullah ya Rasulullah?" Apa yang pertama-tama sekali diciptakan oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, "Nur nabiyuka," yaitu adalah nur nabimu. Nur Nabi siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi Muhammad itu adalah sebagai nabi yang terakhir secara lahirnya, akan tetapi sebagai makhluk yang pertama secara rohani, yakni dia adalah makhluk yang paling tua. Karenanya kalau orang-orang tua kita dulu sering memberikan tebak-tebakan pada kita nih, sebetulnya itu keluar daripada tafsir daripada Al-Quran. Kita bisa ikuti daripada tafsir Ibnu Katsir, ya, daripada tafsir Jalalain. Di situ ada pernyataan bahwasanya mana dulu, karena di Al-Quran dinyatakan bahwasanya yang tua akan tetapi dia adalah adik, ya. Jadi ulama menafsirinya yang tua akan tetapi dia adalah adik akan tetapi dia adalah kakak. Nah, inilah yang dimaksud. Artinya dipandang secara lahiriah beliau adalah yang termuda di kalangan para nabi, akan tetapi dipandang secara rohania beliau adalah kakak, beliau adalah pertama, ya. Sebaliknya ketika dipandang secara hakikatnya, maka dia adalah yang pertama, akan tetapi dia adalah adik ketika dipandang, yaitu dengan mata zahir atau pada syariatnya. Ternyata walaupun kakak, dia adalah adik secara jasadiah. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cikal bakal, ya. Maka itu di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya qad ja'akum minallahi nurun, yang datang kepadamu itu dari Allah, yaitu adalah nurun, cahaya, ya. Cahaya siapa itu? Mungkin kita jarang bertanya cahaya siapa, yaitu adalah cahaya insan, karena ini adalah cikal bakalnya manusia, yaitu adalah Nur Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis kursi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya qad ja'akum minallahi nurun wa nurun sifati, dan nur itu adalah sifatku. Wa halaqtu asya'in
min nuri, dan diciptakan segala sesuatu itu daripada cahayanya dan daripada sifatnya, dan sifat itu adalah daripada zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini kesimpulannya yaitu adalah lahir dan batinnya manusia yaitu adalah daripada cahaya. Nah, lahir dan batinnya alam semesta ini adalah daripada cahaya. Karena itu musyahadah kita ketika kita memusyahadakan alam semesta ini kepada nur Nabi Muhammad, itulah syahadat Muhammadur Rasulullah. Nyatakan ternyata Muhammadur Rasulullah itulah yang nyata. Ketika kita memusyahadakan yang lahir maupun yang batin, ternyata hakikat yang ada yaitu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu termasuk para malaikat. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan nurnya, maka setelah 60.000 tahun Allah Subhanahu wa taala daripada nur itu adalah menciptakan yang namanya kursi. Di antara kursi ke ars jaraknya yaitu adalah 60.000 tahun. Ya. Begitu dan seterusnya. Jarak 60.000 tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. 60.000 tahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka 60.000 tahun. Kemudian menciptakan malaikat. Yakni kesimpulannya apa? Bumi ini kan terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia yang hidup di atas bumi, manusia yang hidup di atas bumi. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ruh segala asya, segala sesuatu, yakni al-kaun, yaitu adalah alam semesta, yaitu adalah daripada nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika kita memusyahadahkan yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah, karena ada tauhid orang yang langsung kepada Allah, ini tidak mungkin, baik secara syariat maupun secara hakikat. Tidak mungkin orang itu langsung loncat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalannya syariat, jalannya hakikat itu pasti yaitu adalah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka juga bersaksi kok bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Buktinya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Qul man halakas samawati wal ard. Katakan Muhammad kepada mereka. Artinya coba kau tanyakan kepada mereka yang kafir, yang munafik, ya, yang zindik gitu, tanyakan kepada mereka. Yang Yahudi, yang Nasara, tanyakan kepada mereka. Man halakas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallaha, niscaya mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin la yu'minun, akan tetapi sesungguhnya mereka itu adalah bukan orang-orang yang beriman. Mereka enggak beriman. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai zatnya, sebagai sifatnya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian bahwasanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah hakikat zat daripada alam semesta, Paham? Bahwasanya sifat kita yang telah turun kepada kita nih, sifat yang ada pada diri manusia itu namanya zatnya Muhammad. Dan ini harus kita saksikan loh. Kalau kita tidak menyaksikannya, jadi batal syahadat kita. Iya, kalau secara syariat sah-sah saja. Ya. Artinya memesrakan nur Muhammad itu kepada alam semesta, terutama kepada diri. Namun kalau sudah memusyahadakan kepada diri, niscaya dia akan memusyahadakan kepada alam semesta. Jadi benar-benar kita adalah bersaksi lahir batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia, bukan akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Lah, ini harus dibenerin syahadat, karena syahadat itu ada dua. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Daripada inilah malaikat itu diciptakan. Makanya wajar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya malaikat itu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya
Daripada apa malaikat itu diciptakan? Allah jawab, yaitu adalah daripada nurul insan, daripada cahaya manusia. Artinya zatnya malaikat itu bukan daripada kita, akan tetapi insan yang dimaksud yaitu adalah daripada cikal bakalnya manusia. Zat yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya. Maka itu wajar ketika manusia itu adalah selevel atau jauh lebih tinggi daripada kalangan para malaikat. Ya, bahkan para malaikat tertampung pada diri manusia yang keluar menjadi ketaatan pada diri manusia. Ya. Nanti ada malaikat Israel, ada malaikat Munkar, ada malaikat Nakir di diri itu. Ya. Makanya itu munculnya nanti pada saat kita salat. Di situ ada Munkar, di situ ada Nakir. Bukankah kita tahu bahwasanya ya kalau Munkar Nakir berarti kan ada kuburannya. Apakah kita tidak sadar bahwasanya jasad kita ini adalah tanah? Apakah kita tidak sadar bahwasanya jasad kita ini adalah kuburan? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada siksa. Maka itu secara psikologi manusia bisa merasakan nikmat di dunia ini, bisa merasakan siksa. Orang sombong aja dia tersiksa kok. Ya. Orang merasa sakit hati ketika dihujat orang, tersiksa kok. Ya. Makanya kalau orang yang arif billah dia senantiasa tersenyum. Karena dia ya tidak pernah marah, tidak pernah apa, senantiasa hidupnya bahagia luar biasa. Ya, diperlakukan begini dan begitu, tetap dia senantiasa sentosa dia. Hatinya senantiasa bahagia dan sentosa karena dia sentosa bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bersama diri kita, maka yang naik yaitu adalah nafsu. Ketika sudah keluar daripada diri kita, itulah namanya nafsu, an-nafs. Ketika nafsu yang keluar, maka amaratun bisu, yang menjerumuskan kepada kejelekan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Sudah ketemu ya bahwasanya malaikat itu adalah daripada nurul insan. Karena itu manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Dari asal kejadiannya, dari posisi yang memang distatuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah lebih mulia. Kecuali bagi orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi itu? Orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Ya, sehingga dia jauh lebih rendah daripada binatang buas sekalipun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kembali cari jati dirinya, kenali jati dirinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khalaqul insan, dan aku ciptakan manusia itu daripada min nuri, daripada cahayaku. Dan ini jelas bahwasanya cikal bakal manusia Nur Muhammad itu adalah min nuri, khalaqtu Muhammadin min nuri wajhi. Jadi kuciptakan Muhammad daripada nur wajahku. Jelas. Jadi Allah menciptakan nurul insan, kemudian daripada nurul insan itulah segala sesuatu termasuk malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau mikir aja, kalau surga dan neraka diciptakan daripada nurnya kita, masa kita mau kembali ke surga ke neraka? Orang dia berasal daripada kita. Ini mohon maaf nih secara ilmiah ya. Akan tetapi ya walaupun umpamanya kita nggak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Qadir Jailani ketika menafsir tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ beliau mengatakan bahwasanya kalau tempatnya orang yang beriman itu bukan kepada surga, bukan kepada neraka. Ternyata telah ketemu malaikat yang menanyakan kita di alam kubur itu, ya, kalau kita tahu hakikat diri kita, bagaimana mungkin dia ada kesempatan untuk bertanya kepada diri kita? Enggak semua. Seluruh ulama ahli tafsir menyatakan bahwasanya malaikat Munkar Nakir itu, dia itu tidak semua orang mendapatkan pertanyaan amar rabbuka wa ma imak, tidak semua kok. Ya contoh aja Bapak dan Ibu sekalian, kalau umpamanya Nabi nak ditanya sama Munkar Nakir, wa man nabiyuka, orang dia aja Nabi kok, masa mau ditanya Nabi lagi? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya saya nanti mau ditanya sama malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, saya ini mengkaji malaikat, saya ini mengkaji tauhid. Saya mana mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
berapa tahun saya mengkaji tauhid, jangan kau ajari. Iya kan? Artinya secara ilmiah saja malaikat tidak ada hak untuk bertanya itu. Ya, apalagi kepada guru-guru tauhid, guru-guru makrifat. Apa hak dia? Lebih kenal mana lagi dia sama kita? Coba. Lucu kan? Kalau dia nak bertanya tentang marrabbuk, orang kita gurunya guru tauhid, malah dia pula yang pertama. Orang dia kenalnya kepada Allah itu bukan kenal secara zat, akan tetapi dia kenal secara sifat. Malaikat itu pada peristiwa Isra Mi'raj dia nggak bisa masuk kok. Nggak bisa masuk. Kalau aku masuk katanya maka tubuhku akan hancur, kata malaikat Jibril. Padahal itu sudah malaikat paling tinggi loh. Apalagi anak buahnya Munkar Nakir mau bertanya, kok mau bertanya marrabbuka sama kita, orang kita yang ngajarin mengenalkan kepada Allah kan? Aneh kan? Maka itu seluruh ulama menafsiri bahwasanya tidak semua manusia itu mendapatkan pertanyaan Munkar Nakir. Ya. Tapi kalau orang masih berada di tarekat tetap ditanya. Ya, kalau belum sampai kepada Allah tetap ditanya. Ini mungkin hukum aneh kan Bapak dan Ibu sekalian, ini baru dengar kan. Gak semua, kita selama ini taunya bahwasanya semua mendapatkan pertanyaan kubur. Ya contoh itu lah, Rasulullah nak ditanya ketika marrabbuka, oke lah, waman nabiyuka, saya ini nabi, lo goblok. Kan begitu artinya kan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada asal kejadiannya, lo itu daripada cahaya kami. Tanya-nanya pula, takut Bapak dan Ibu sekalian, para malaikat itu takut dia. Lah kenyataannya Munkar Nakir itu sebetulnya di kita nih. Coba sekarang, ya, saya nak bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, marrabbuka, siapa tuh yang bertanya tuh? Sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita nanti sekarang ini tidak bisa kita menjawab siapa Tuhanmu, kalau hanya sekedar tahu namanya, ya nanti selesailah di dalam kubur. Ya, selesailah. Sekarang tanyakan dulu sama diri kita. Kalau tak tahu diri kita, cari gurunya yang tahu. Cari pembimbing yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita enggak kerepotan. Masya Allah. Padahal bentuknya malaikat Munkar Nakir itu Masya Allah dalam riwayat hadis baginda Rasul, ya wajahnya saja, ya ketika ditengok orang pingsan, mati duluan, belum dihantam aja lagi. Coba. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tarikat masih diberikan dispensasi oleh Allah, masih utuh dia, karena orang tarikat itu ya memang ahli dzikir. Ya. Kalau orang makrifat itu ya ahli musyahadah. Artinya istilahnya zikirnya zikir itu ya musyahadah, menyaksikan, ingatnya itu dengan ingat musyahadah. Ya, kalau orang tarikat ya itu ya zikir. Ya, makanya ketika ditanya dia budek dia. Sebagaimana ini tergantung di dunia lah macam mana intensitasnya dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana intensitasnya dia wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya bagi orang-orang yang sudah mendapatkan baiat. Tapi untunglah kalau kita masih selamat di kubur itu sudah untung itu. Apalagi yang sudah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah terbungkak semua kasat-kasatnya. Ketika ditanya dia marrabbuka, namanya perjalanannya di tarekat, ya dia berzikir aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Nah, wa man nabiyuka, la ilaha illallah. Karena kesimpulannya marrabbuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka, semua pertanyaan itu tetap kembalinya kepada la ilaha illallah. Kesimpulannya apapun alam semesta ini ceritanya, ilmu dunia ke ilmu akhirat ke apapun bentuk makhluknya, ya, apapun bentuk imannya, apapun bentuk kiblatnya, apapun bentuk, semuanya itu terkumpul dalam kalimat la ilaha. Makanya dalam konteks yang global Nabi mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu ketika dibandingkan dengan langit bumi dan isinya, maka lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah. Kalau nak ditimbang Bapak dan Ibu kalau tulisannya Bapak dan Ibu sekalian nak ditimbangkan kertas, kita ditimbang dengan apa saja, ditimbang dengan satu ini aja kan tak bisa, lagi lebih ini lagi lebih berat. Kalau yang dimaksud itu adalah tulisannya,
Akan tetapi apa yang lebih berat itu maksudnya, yaitu adalah kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bisa mengimbangi dia, memberati dia? Orang hakikatnya semuanya hancur kepadanya, tak ada lagi. Langit dan bumi aja seperti pasir di mataku, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba, makanya kita bayangkan kalau kita dilihat daripada manusianya, makhluknya, maka jadi bagaimana kita kalau langit dan bumi ini seperti pasir? Kita seperti apa coba? Makanya manusia itu mulia, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mulia ketika dia sudah kembali kepada asalnya, kembali kepada hakikat Muhammad. Ketika kembali kepada hakikat Muhammad, maka hakikat Muhammad itulah yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyahadah. Itulah kenyataannya 2 kalimat syahadat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya syahadat tuh. Kalau syariatnya semuanya kan sudah tahu, asyhadu an la ilaha illallah bacaannya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah bacaannya syahadat. Bagaimana syahadatnya? Ya kita bimbing seperti ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan agar Bapak dan Ibu sekalian menyaksikan, bukan dengan mata kepala, karena dia mala ainun ra'at, dia tidak pernah terpandang, dia tidak pernah nampak pada mata, wala udunun sami'at, dia tidak pernah terdengar dengan telinga, mala khatara ala qalbul basar, dia tidak pernah terbesit dalam perasaan. Akan tetapi ketika kita sudah tersingkap, hijabnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan ma'rifatnya, maka ternyata itulah hakikat yang ada. Tidak ada selain sesuatu itu ada, melainkan yang maha ada itulah yang ada. Berarti yang ada, yang kita maksud secara syarat itu adalah fata morgana, itu adalah ketiadaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kosong. Di dalam kosong itulah kepadatan. Makanya angka-angka itu semuanya kalau dikalikan kepada kosong, maka pasti nilainya itu adalah kosong. Artinya apa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Setelah kosong itulah muncul angka 1. Setelah kosong itulah muncul angka 1 dan banyak-banyaknya. Tapi berapapun angka 1, 2, 3 sampai miliaran, jutaan, sampai tak terhingga sekalipun, ketika dikembalikan kepada kosong, maka semuanya menjadi kosong. Jadi siapa hakikat kosong itu? Hakikat kosong itu yaitu adalah hamba, yakni Allah menyatakan dirinya yaitu dengan menciptakan hambanya. Allah tetap ada, namun Allah menyatakan dirinya agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyatakan dirinya. Maka nyatalah dalam hal ini ternyata memang benar-benar bukan hanya malaikat, akan tetapi alam semesta. Cuma karena Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam perjalanan spiritualnya yang ditanyakan masa itu yaitu hanya malaikat, maka yang dijawab hanya malaikat. Akan tetapi dia sudah meliputi segala, sudah mewakili segalanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya musyahadakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah memang yang nampak, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Paham? Atau sebaliknya, Muhammad ketika Allahumma sholli ala Muhammad, yang nampak yaitu adalah kepada alam semesta, yang disaksikan telah mesra yaitu adalah Nur Muhammad. Kalau sudah mesra kepada Nur Muhammad, maka mesralah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh dalam perbincangan ini, yaitu adalah diciptakan manusia itu daripada nur wajahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya menjadi rahasia kepada manusia. Al insanu sirri wa ana sirru. Masyaallah. Di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya al insanu sirri. Ya. Manusia itu adalah rahasiaku. Wasirri sifati, dan sir itu, rahasia itu adalah sifatku. Dalam konteks ini siapa nih? Coba kita perhatikan. Ya, al insanu sirri, manusia itu adalah rahasiaku. Wasirri sifati, dan rahasia itu adalah sifatku. Perhatikan. Kemudian wa kullu asya'in, dan segala sesuatu itu adalah min sifati, daripada sifatku.
Wa sifatu la ghairu, dan sifatku itu adalah tidak ada lain selain aku. Coba, paham enggak maksudnya hadis ini? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah rahasiaku. Coba perhatikan betul-betul. Kan rahasiaku itu adalah sifatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sifatku itulah segala sesuatu dicipta. Ya. Dan daripada sifatku itulah segala sesuatu dan segala sesuatu tidak ada lain selain aku. Kurang jelas lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rendahkan hati kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batinnya, maka akan nampak hakikat sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hakikat Nur Muhammad. Di situ sudah terkumpul semuanya alam semesta. Kalau sudah sampai kepada sifat itu, di situ sudah malaikat. Tadi malam kan sudah saya ceritakan, ya. Berkumpul di situ ada malaikat, di situ ada surga, di situ ada neraka. Coba Bapak dan Ibu sekalian, masa membayangkan surga itu, Masya Allah, seperti menghayal-hayal bahwasanya surga itu, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan satu surga itu seluas langit dan bumi. Coba, satu surga itu seluas langit dan bumi. Di dalam riwayat yang lain ada dikatakan bahwasanya surga itu adalah luasnya seperti 7 kali besarnya bumi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia 7 kali lebih besar daripada langit dan bumi ini, lalu kalau 7 surga di mana surganya coba? Belum lagi 7 neraka lagi, di mana nerakanya coba? Lalu apa sebetulnya surga dan neraka itu? Maka itu Syekh Illah Sakandari mengatakan bahwasanya ada surga dunia, ada surga akhir, ada surga dunia, ada surga akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang betul-betul ikhlas, dalam tanda kutip, ikhlas yang dimaksud ini ikhlas yang bagaimana sih? Yang dimaksud ikhlas itu yang sudah kembali lahir dan batinnya, jangankan amalnya. Itu orang ikhlas itu sudah tidak punya dirinya, dia tidak punya amalnya, dia tidak punya apa-apa, yang ada hanya Allah. Maka itu keikhlasan itu dia bertingkat. Kalau orang awam, ya dia minta pahala. Wah, ini segalanya kalau dijanjikan nih dengan hadis-hadis iming-iming, ya diiming-imingi pahalanya sekian, baru dia semangat. Macam anak kecil lah. Kalau dikasih upah, nak belikan anu sayang, ya nanti bapak kasih ya 10.000. Wah, kencang dia. Kalau besok tak dikasih lagi, mana mau dia lagi. Nah, ini kan orang paling apa nih? Cuma mendingan lah, masih loman kan, tetap ada surganya. Cuma masa kita macam anak-anak terus, awak dah tua, anak dah bercucu, dah mau mati, dah bau tanah awak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengharapkan pahala, ada orang yang menginginkan mengorientasikan surga dan takut akan neraka. Inilah yang dialami oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi taraf keimanan kewalian jadi pada Rabi'ah al-Adawiyah, beliau adalah wali perempuan, wali dari kalangan wanita, ya, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau tidak salah sejaman dengan Syekh Hasan Basri, ya, umurnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan bahwasanya aku menyembah bukan karena takut akan nerakamu, dan aku menyembah bukan karena menginginkan surgamu ya Allah. Kalau aku menginginkan surgamu, harapkan aku masuk ke dalamnya. Dan kalau aku menyembahmu karena menginginkan surga, takut akan nerakamu, maka campakkan aku ke dalamnya. Oh, ini yang begini ini aja sudah luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kita mah nggak boleh sombong. Dengan tahu ini, akhirnya kita di sana, di luar sana mengatakan bahwasanya kalau saya nggak akan, ini bukan tempat saya, itu bukan kembali kepada surga dan neraka katanya kan. Padahal iman kita itu dari sikapnya aja, ahlaknya aja, ibadahnya aja, ilmunya apalagi, imannya dan keyakinannya apalagi, benar-benar nihir. Akan tetapi kita muncul perkataan seperti ini, sok-sok kita jadi seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Saya aja nggak sanggup, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau meniru Rabi'ah al-Adawiyah.
Padahal ada iman yang lebih tinggi daripada itu. Siapa mereka? Kalau setakat Rabi'al Adawi masih tidak takut kepada surga atau dia tidak takut kepada neraka dan tidak menginginkan surga, ini maknanya beliau masih merasa mempunyai amal, ya kan? Cuma tidak takut kepada surga, tapi hanya kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada orang-orang yang sudah tersingkap ma'rifatnya, ya, orang yang sudah tersingkap ma'rifatnya. Bagaimana kondisi keadaan mereka? Yaitu adalah dia sama sekali tidak mempunyai amal. Kalau tadi kan masih mempunyai amal kan, dari grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 itu semuanya masih memiliki dengan tahapan-tahapannya. Akan tetapi yang orang ahli arif billah ini, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memiliki amal, dia tidak memiliki ibadah, dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki hidup, dia tidak memiliki pendengaran, dia tidak memiliki segala sesuatu, dia tidak memilikinya. Yakni la haula wala quwata illa billah. Inilah puncak makrifat. Paham? Inilah puncak makrifat. Akan tetapi ketika masih kita merasa, berarti itu bukan. Makanya dikatakan oleh ulama bahwasanya orang yang sudah sampai kepada puncak makrifat, maka dia adalah orang itu sudah wakaf, dia sudah diam. Apakah diam yang dimaksud itu orang yang enggak ngomong sama sekali? Lakban aja lah mulutnya. Ya, artinya ketika dia berbicara, yaitu adalah kalamnya, itu adalah kalamnya Allah, karena dia sudah tidak ada lagi. Ketika dia mendengar, yaitu adalah sama Allah. Ketika dia melihat, yaitu adalah dengan basarullah. Semuanya bukan karena dia lagi. Berarti yang keluar itu bukan daripada manusia, akan tetapi keluarnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terjadi, ma min khairin fa min Allah, apa yang baik dari yang keluar daripada Allah, wa ma min syarrin fa min nafsik, dan apa-apa yang buruk itu keluar daripada diri manusia. Kondisi orang yang kasar seperti ini, yaitu adalah dia tidak ada lagi yang keluar daripada dirinya, karena tahu bahwasanya ketika keluar daripada dirinya, yaitu adalah buruk. Gampang kalau secara teori, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak lepas daripada musyahadah ini adalah sulit kalau tidak ada karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karenanya sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dibuka. Tidak ada yang baru, dan di sini tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Ya, tidak ada yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah ma'rifat. Sejak kecil beliau sudah ma'rifat, hadirin wal hadirat. Saya dulu berguru, datang ke sini, tanya sama kiai itu tentang ma'rifat, tentang kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu masih kurang umur, katanya. Pikir umur berapa, saya nak tahu, nanti keburu mati, mampus tanggung jawab kiai dalam hati. Tapi mana berani ngomong awak, kan? Gak berani ngomong namanya kiai. Masih kurang umur, masih kecil. Ilmu ini kan diumpet-umpet nih sama-sama orang-orang dulu nih. Tak tahu mau jadi buat apa dia. Ya bisa dibenarkan kalau ternyata ada orang, istilahnya semua orang gak mau nuntut. Kalau seperti saya dulu kan mau nuntut, dikejar kemana-mana. Dari kampung naik ke daratan, ke Madura, Jawa, Banjarmasin, kemana-mana kita tuntut ini ilmu ini. Tapi di jalan banyak sekali kita menemui bahwasanya orang yang berstatus ulama, yang berpakaian ulama, akan tetapi ternyata mereka tidak memahami. Tapi yang dikatakan masih mending. Kalau kita tuh mencari dulu tuh, saya ini tidak tahu nak, saya tidak tahu coba cari ke sana, ke kiai yang satu lagi, kan enak, kita gampang mencarinya. Ini disiksa awak melanglang buana kemana-mana. Ya, disiksa awak melanglang buana kemana-mana. Jawabannya dia bukannya mengarahkan seperti itu, akan tetapi ia pertama ya kurang umur lah, banyak dosa lah. Jadi kalau banyak dosa awak ini untuk memperbaiki diri, kalau itu awak memang jahat, tahu lah awak jahat, tidak usah lagi dibilang. Kalau lah awak itu memang orang baik, awak lah jadi cikgu, awak lah jadi guru, lah jadi syekh. Nah, ini perjalanan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sungguh beruntung para bapak dan bunda sekalian, karena ilmu ini akan tenggelam ini. Di akhir zaman ini akan tenggelam nih. Jadi agama itu kata Nabi, dia dari asing akan kembali menjadi asing. Tahu enggak ad-din itu? Ad-din ma'rifatullah, karena awalud din ma'rifatullah kata Nabi.
Jadi ad-din itu adalah mengenal Allah. Tidak ada agama kalau orang tidak mengenal Allah. Kalau dia mengaku Islam, kalau dia mengaku, tapi mohon maaf nih, ekstrim kan? Dan mohon maaf, saya secara ilmiah ya tidak menuduh orang. Ya kalau bapak itu sudah bersyahadat ya sudah Islam. Setidaknya ya, walaupun Islam KTP masih. Ya, artinya saya tidak mendiskreditkan orang yang tidak ngaji. Akan tetapi ini lebih kepada motivasi. Akan tetapi cobalah bapak pikir-pikir, bagaimana mungkin kita mengaku beragama sedangkan ad-din itu adalah ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada agama sesungguhnya kalau bagi orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya oke lah, kenal namanya itu sudah Islam namanya kan. Alhamdulillah. Akan tetapi tidakkah kita ingin mencari apa Islam yang sesungguhnya? Apa agama yang sesungguhnya? Kita kadang marah, ya. Kita kadang marah ketika ada orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwasanya itu sering kalimat-kalimat yang dikatakan agama menjadi candu, ya kan? Agama menjadi candu. Dan permasalahan di alam semesta ini, di dunia ini, memang nyatanya agama. Makanya unsur politik macam kemarin lah yang diadu itu kan masalah agama. Coba, kenapa? Karena agama menjadi candu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kenyataannya agama. Kalau dia tahu kenyataannya agama, nggak akan mungkin bertengkar, apalagi saling mengagungkan. Yang satu mengagungkan Jokowi, yang satu mengagungkan Prabowo. Tak ada malunya dia mengagungkan makhluk, lebih mengagungkan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kebutaan mata hati kita. Makanya saya heran kadang orang yang sudah kaji ma'rifat masih bertengkar lagi mau meributkan makhluk, meributkan pilihan masing-masing. Masya Allah, harusnya kita menjadi pendingin, tapi kita tidak akan bisa menjadi pendingin kalau dalam diri kita aja panas. Berarti cuma kaji-kaji aja kan, cuma kaji-kaji aja, nggak paham namanya. Sebetulnya yang bagus itu ya sudah ikut guru aja, salah benar ikut guru aja, daripada kita ikut politik tidak ada pertanggungjawaban. Ya, ini saya kasih tips nih, kalau saya ikut guru, ya nggak mau repot-repot saya mikirin, udah ikut guru ada pertanggungjawaban dunia akhirat. Kalau ikut ini menurut pikiran awak, menurut analisa awak, tak mampu awak. Kalau guru dia punya kekasapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak jadi tetap yang terbaik, ya kan? Paling tidak nggak jadi kalau seorang guru itu dia alhamdulillah sepi daripada sombong, kan? Jadi nggak jadi pun pilihan dia tetap dia alhamdulillah untuk bahkan ya. Dan itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam teori musyawarah. Kalau ketika kita ngusul musyawarah tertolak, katakan alhamdulillah. Karena kalau kebanyakan ketika pendapat kita itu diikuti, dia menjadi sombong dan ujub. Wah, itu kalau bukan karena saya, itu usulan saya itu dulu tuh. Kalau bukan karena saya itu tidak akan seperti ini. Kan lebih bahaya kan? Tapi ketika dia tidak diikuti, katakan alhamdulillah. Kita tidak dewan sambil gebrak meja, masya Allah. Nah, ini makanya yang kita inginkan itu ya dewan-dewan yang beriman, yang kenal Allah. DPR yang kenal Allah, bupati yang kenal Allah, gubernur yang kenal Allah, polisi yang kenal Allah, tentara yang kenal Allah, damai, enak. Ya, presiden yang kenal Allah. Kalau tidak, ya begitulah. Gebrak meja, bating meja, masya Allah. Ya Allah Rabbi, itu kan menampakkan kualitas dirinya. Mau jadi pemimpin, memimpin dirinya aja nggak beres. Sama sebetulnya seperti saya. Cuma ini terlalu bersemangat nih berbicara. Ayo kita sama-sama belajar memperbaiki diri, terutama saya yang berbicara ini, karena punya pertanggungjawaban atas apa yang saya katakan. Tapi semuanya itu para bapak dan bunda sekalian, itu tergantung Allah. Ya, ada saatnya manusia itu kalau mau dilalaikan, walaupun dia menjaga saya ini nggak mau ngomongin orang umpamanya, ya, tapi ada saatnya ketika Allah menunjukkan kuasanya. Ya, karena terkadang manusia itu ya bisalah saya ini ahli makrifat, saya ini ahli zikir dan seterusnya. Tapi ada kalanya nanti tidak akan ada keingatan, dia pasti dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita itu nggak mampu pada kenyataan, la haula wa quwwata illa billah, tidak mampu taat, tidak mampu bermaksud illa biiznillah. Ya.
Kita tidak mampu apa-apa kenyataannya. Maka itu ketika sudah kita mulai suka, terkadang Allah ajarin, itu loh, kamu itu nggak bisa ingat, kamu tuh nggak bisa lupa, nggak bisa ingat, itu loh, nggak bisa apa-apa, kamu itu atas kehendakku, semua itu atas kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau sudah sandarannya Al-Ahad kepada yang Maha Tunggal, maka semua hidupnya akan dibimbing. Kok malah nyaman? Hidupnya dibimbing ke sana kemari, ke sana kemari. Semuanya jadi nikmat, semuanya jadi lancar. Tapi kalau kita berpisah, maka itu kalau para arif billah, dia lupa satu detik, dia Masya Allah, dia menangis, dia lupa satu detik menangis. Coba kalau kita lupa berhari-hari pun masih mikir jorok-jorok, ngomong jorok-jorok, gak ada penyesalan sedikit pun. Coba, itu menunjukkan bahwasanya hijab penghalang kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu tebal. Apalagi sampai manusia yang lagi bermaksiat justru dia bangga dengan kemaksiatan itu. Kayak kalau saya minum arak itu biasa, itu banggakan dengan kemaksiatan kan? Itu sudah bukan manusia lagi, dah setan dia. Tahu setan kan? Setan itu sifat takabur, sifat sombong. Jangan dicari bentuknya, dia nur juga. Jadi setan dan malaikat itu dia sama-sama cahaya. Paham? Asal usulnya juga dia daripada malaikat idajil namanya, malaikat yang paling mulia. Cuma karena ketaatan dia berjuta-juta tahun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ngomong sama dia, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan pertama Allah ngomongnya kan kepada para malaikat. Wa idza qala rabbuka lil malaika, kan enggak ada di situ perkataan lil iblis, kan enggak ada lil malaika. Allah pamitnya itu kepada malaikat karena asalnya yaitu adalah ulama yang paling taat bukan Jibril, akan tetapi itulah idajil yang paling taat, yang paling mulia kala itu. Akan tetapi inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Tapi itulah idajil tuh, dia yang tak mau lagi. Masya Allah. Lebih-lebih ketika lagi disuruh sujud kepada Adam, pertama aja Allah mengabarkan, dia sudah mengatakan bahwasanya kenapa engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan membuat pertumpahan darah di muka bumi. Ya. Lalu di mana dasarnya malaikat kok bisa begitu? Coba, ini perlu kajian lagi nih. Perlu kajian lagi nih. Kok tahu malaikat itu bahwasanya manusia, padahal kan manusia belum diciptakan kan dalam konteks itu. Allah baru ngomong akan menciptakan manusia. Tapi malaikat sudah nangkep di situ. Kenapa? Engkau kan Allah juga tidak menceritakan kalau sifat manusia itu bertumpah darah, bertarung-tarung. Maka itu perlu kajian siapa sebenarnya yang Adam itu. Coba, setahu kita kan dalam sejarah bahwasanya Adam itu adalah manusia pertama kan, manusia pertama. Artinya malaikat dalam konteks ini sudah pernah menyaksikan manusia terdahulu, yaitu adalah yang disebut dengan Adam. Itu dia sudah mempertumpahkan darah, bertaruh nyawa mereka tuh. Nah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya mohon maaf ini banyak kontroversi bagi orang yang malas mikir ya, yang malas mikir. Adam yang dimaksud pada periode kita ini, atau Adam yang dimaksud yang seperti apa sih sebetulnya, sehingga malaikat itu tahu dia bahwasanya manusia itu hanya akan membuat pertumpahan darah. Ya ini kalau cerita ini kita harus detail bercerita sejarah, mulai daripada sebelum terciptanya segala sesuatu harus detail ini sampai kepada penciptaan segala sesuatu, ya sampai kepada Adam yang dimaksud itu dalam periode keadaan alam semesta seperti ini. Coba saya bukain pemikiran saja kepada para bapak dan bunda sekalian. Kalau umpamanya setelah kebinasaannya alam semesta ini, yakni hari kiamat secara syariat yang dimaksud dalam konteks hadis itu. Tapi kalau kiamat secara hakikat kita hari-hari kiamat bapak dan ibu sekalian. Makanya harus tahu hari kiamat, karena kita itu kan rukun iman kita itu kan percaya kepada hari kiamat.
Kalau kita tidak tahu kepada kenyataannya hari kiamatnya, bagaimana mungkin kita bisa mengimani? Ya ngambanglah kepercayaan kita kalau tidak tahu kenyataannya. Ini kalau secara hakikat. Akan tetapi karena itu syariatnya itu adalah ada, artinya alam semesta ini tidak ada yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, pasti ada akhirnya. Akhirnya itulah yang disebut dengan kiamat. Tapi yang disebut dengan kiamat secara hakikat, karena kiam itu maknanya berdiri, maka justru di situ bukan makna kehancuran, akan tetapi maknanya yaitu adalah berdiri. Tapi sebetulnya sinkron. Pada saat berdiri tegak Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu adalah kiamat, yang lain itu adalah hancur kiamat. Ya. Gunung-gunung itu berterbangan seperti anai-anai. Dan apa namanya? Di dalam surat Al-Qari'ah. Jadi yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Jadi pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung itu berterbangan seperti anai-anai. Nah, wa takunul jibalu kal ihnil mamkus. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Dan ini mesti dialami ketika berdiri zat, ya, atau berdiri sifat, ya. Kalau berdiri af'alnya itu adalah batang tubuh kita, kalau berdiri sifatnya itu adalah hakikat Muhammad, kalau berdiri zatnya itu hilangnya antara perbuatan nama dan sifat. Paham? Maka berdirilah zat. Maka itulah yang dimaksud berdiri. Kalau sudah berdiri tegak, maka yang lain itu adalah hancur. Kullu syai'in halik illa wajah. Itulah kehancuran, itu yang dimaksud kiamat. Artinya, kalau orang syariat itu lebih fokus kepada kiamat itu adalah hari kehancuran. Dia tidak sadar bahwasanya kiam itu adalah berdiri. Setelah kehancuran itu, karena berdirinya zat, alif timbulnya, tegak dia, kiam. Ketika dia sudah berdiri, maka yang lain hancur. Karenanya terbawa ke dalam tajalli yang 5 waktu, yaitu ketika berdiri salat, maka siapa hakikatnya yang salat? Coba. Kalau secara syariat kita lah yang salat, tubuh lah yang salat. Kalau secara hakikat berarti ruh lah yang salat, ya. Tapi secara makrifat itulah yang disebut dengan al-abidu al-ma'budu wahidun, lenyapnya sifat, lenyapnya asma, lenyapnya af'al. Tidak, sudah kembali kepada alam ahadiyah, kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nikmat langgeng yang disebut dengan baqa. Kalau baqa yang dimaksud kekal itu adalah makhluk, ya tetap yang namanya makhluk itu pasti ada akhirnya, Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk surga dan neraka itu kalau dia makhluk, artinya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha, kekal selama-lamanya, maksudnya tidak seperti kekalnya Allah. Kalau kekalnya yang dimaksud itu yaitu adalah seperti kekalnya Allah, berarti kan sama, menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti menyamakan surga dengan Allah, menamakan neraka dengan sifat Allah kekal selama-lamanya. Jadi kita harus paham biar gak salah keyakinan. Kalau salah kita keyakinan lantaran kita kurang kepahaman di situ, maka kita telah tersesat, para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita. Allah pahamkan, karena ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi silahkan rasakan, temui hari kiamat. Jadi gak ada orang yang takut dengan hari kiamat itu, karena kenyataan kiamat itu ya tiap hari kita buat, tiap hari kita laksanakan, tiap hari kita rasakan, tiap hari kita amali. Maka itu kalau kita sudah merasakannya, kalau kita sudah menemuinya hari kiamat itu, disitulah namanya hakul yakin. Kita yakin kepada hari kiamat. Bukan nak ngayal-ngayal kiamat. Kapan tahu kiamat? Siapa yang tahu? Rasul pun tak tahu. Coba. Inilah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sifatnya rahasia. Yang rahasia itu hanya Allah yang tahu. Dari bagaimana kita agar tahu kepada rahasia itu? Ya kembali kepada Allah. Terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita tahu rahasia. Paham? Kalau kita masih manusia, masih orang, masih beramal, masih apa, semuanya itu adalah tataran makhluk. Makhluk tidak ada yang tahu hari kiamat. Paham? Makanya seluruh yang bernyawa itu pasti hancur. Makanya di situ sebetulnya, mohon maaf ini, tapi saya tidak akan mengeluarkan bijinya. Ya, karena seluruh yang bernyawa, kita itu kan bernyawa kan, berarti kan harus keluar daripada nyawa kita. Kalau kita masih enggak senggus bernyawa, nyawa itu dia yang mempunyai nafas.
Artinya, walaupun manusia itu atau makhluk yang lain itu dia tidak bernapas, tapi nyawa itu ada. Paham? Lalu di sini dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Segala sesuatu yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Ya, yang bernyawa perlu digarisbawahi. Ya. Yang bernyawa. Jadi kalau sudah tak ada lagi nyawa, maka dia namanya kiamat. Dia mencabut nyawa. Ketemu kan malaikat Israel kan? Malaikat siapa yang mencabut nyawa? Itu adalah malaikat Malaikat Israel ada pada diri kita ketika kita sudah hilang napas kita, maka nyawa pun keluar, dia kembali kepada alam roh atau berpindah alam. Barangnya itu juga dia berpindah alam dia. Namanya alam roh. Roh siapa? Yaitu adalah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nur Nabi Muhammad. Dahirnya nur Nabi, ruhnya nur Nabi, berarti lahir dan batin kita namanya Muhammad. Lahirnya bernama Muhammad, batinnya bernama Muhammad. Karena ja'akum minallahi nurun. Nur siapa? Nur Muhammad. Karenanya mesrakan itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok kita lanjutkan kajian kita pada hikmah yang berikutnya. Ya, ini kita baru menyelesaikan hikmah yang kemarin malam. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.